Assalamualaikum. Alhamdulillah. Maafin udah diganggu nih. Ya, ya. Ayo. Ayo. Nunggu istri. Haji Denny, nggak apa-apa. Ini Pak Haji Denny, ini Pak Pendi, Haji Pendi. Nanti saya ceritain dah. Ya, ya, Haji ya. Susilo, Haji Susilo. Pak, Ya. tadi di sini. Ini aja. Oh ya. Terus Pak Obi, Dirjen Obi, yang udah pindah lagi. Terus saya pindah ke Perapatan Cicadas, dari Pulau Pangeran. Pak Abel, yang sekarang diisi Pak Abel itu dulu rumah orang tua saya di Molan. Iya, jadi kalau saya ngaji Tunggilis, kan depannya kan Tunggilis terus sampai ke Budi Jaya. Gitu. Jadi ini Pak Elman ini tahun 98 itu Bapak masih hidup. Saya ketemu ini 2 kali. Ini Bapak Jajang. Iya. Bapak masih hidup. Satu waktu sakit, dia datang. Ya orang ini memang wali diri. Jadi memang wah, ini. Kalau dia sini, ambil S2 di UGM, ambil S3 di Berjaya. Kalau mesti di Kiawan sih semua. Terakhir masuklah di Litbang PKS, macam Dewan Pakar. Jadi dengan segala hormat, saya kan senior di PKS ya. Jadi Dewan Pakar ini memang partaian sulit. Jadi antara lain beliau ini, walaupun dia lagi, saya kan berceritain. Tapi kadang memang saya udah dia minta kelahiran kira gitu lah. Jadi teman-teman Dewan Pakar yang lain tak dimankan dan beliau ini. Ya, saya kira beliau ini kemarin ini sebetulnya sih nggak perlu sebetulnya, tapi paling nggak mungkin dia ada channel oleh orang tua. Mungkin ya karena ya. Nah, kebetulan saya dengan abangnya ini, abang itu Jajang nih. Iya. Saya anggota saya 12 tahun nih. Jadi mulai dari IKJ terus saya kalau ke Jakarta jadi orang lah. Tapi saya juga bawa. Tapi ya mereka ini seperti saya juga pagi. Kami ini harus saya di saudara berapa? Salah satunya abang saya dia Pak. Coba saya seperti Dewan Tinggi makanya S3-nya ini tua. Buat TNI di Jerman Timur sama di Jerman pertama. Jadi semacam ahli pertambangan dunia dia orang kedua. Jadi orang ini juga begitu Ji. Jadi bukan kenal baru ya? Bukan. Ini lama. Ya, tapi memang begitulah perjalanan hidup. Kami itu percaya bilang individualis. Waktu kita di sana sudah pada kenal belum kali ini? Udah, jadi Apa lupa? Enggak. Saya Pak Jajang itu kan kakak saya. Itu sering menceritakan tentang Pak Rahab, jauh yang baik-baik gitu kan, tadinya Pak Rahab segala macamnya. Tidak ada pembatasan orang Kita boleh sembunyi lagi Pak ya. Mas, istri ya. direkam nih. Bu, didengarin dulu sebentar ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa binasta'inu ala umuri dunia ladin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bisa berkunjung ke rumah kakak, rumah orang tua saya, Mang Rahab.
Pak Harahap itu nggak asing buat saya karena seringkali dulu juga pernah kita bertemu ya Pak Harahap ya, Pak Jajang dan Pak Jajang. Kalau saya ke rumah Pak Jajang kalau tidak 2 bulan sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Pak Jajang kakak saya itu, Dr. Jajang, dia relatif sering menceritakan tentang kehebatan Pak Harahap. Kan? Beliau sangat respect sama Pak Harahap dan ibu itu. Jadi kakak saya itu memang sejak masih kuliah emang dia sudah ngajar di UI. Saya sejak lulus juga sama, saya sudah ngajar di UI komunikasi. Tapi dipesan sama kakak saya, awas jangan jadi PNS-nya karena sudah ada kakak di situ satu fakultas. Jadi bedanya kakak saya di antropologi dan masuk dia mendirikan D3 pariwisata bersama Ibu Mutia sama Pak mantan ketua jurusan. Kalau saya diminta ngajar komunikasi karena saya jurusannya komunikasi. Jadi mahasiswa saya itu mahasiswa pertama saya itu. Nah, jadi itu mahasiswa saya. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, Pak Harahap dan Ibu yang sama-sama kita hormati, saya datang kemari emang sengaja untuk silaturahim. Kalau Pak Jajang ya otomatis sebagai kakak. Begitu saya mendapatkan SK dari DPP PKS, dia yang saya temuin dahulu. Karena kakak pertama saya sudah meninggal, kakak ketiga saya sudah meninggal, ya Pak Jajang. Itu. Dengan segala masukan-masukannya dari Pak Jajang. Dari Pak Jajang saya kembali di Pak Jajang. Itu saya datang kemari silaturahim. Pak Jajang sendiri nggak tahu, tapi baru saya WA kayaknya ada di mana. Mungkin dia lagi di kampus ya. Nah setelah Kak Jajang, saya kontak itu adik saya Megawati. Gitu. Karena sebenarnya Megawati nanya, Kak, emang kakak menjadi bupati? Gitu. Enggak, saya memang diminta aktif di Presidium Bogor Timur sudah beberapa tahun yang lalu. Jadi Presidium Bogor Timur itu para pejuang yang memperjuangkan supaya Bogor itu bisa dimekarkan menjadi 3. Nah, Bogor Timur itu para pejuang yang berjuang untuk segera mendirikan Kabupaten Bogor Timur. Itu. Dan saya sepakat, Bogor ini terlalu luas. Kecamatannya jumlah kecamatannya 50 kecamatan. Desanya 450 desa. Jadi terlalu luas. Itu. Jadi satu-satunya jalan memang harus dimekarkan supaya pembangunannya lebih tertata, lebih mudah diperhatikan dan masyarakat sejahtera. Jadi 3 tahun yang lalu saya diminta, ya alhamdulillah saya sedikit banyak sudah ikut berjuang, antara media campaign dan sebagainya. Dan para pejuang Bogor Timur itu sendiri, menurut saya ikhtiarnya itu sudah luar biasa. Tinggal ke DPR-nya, undang-undang. Jadi DPRD kabupaten dan provinsi sudah setuju, bupati dan gubernur sudah setuju, tapi kalau mereka setuju nggak ada undang-undang nggak bisa. Itulah perlunya perjuangan di tingkat pusat. Itu, jadi perlu RUU. Kita punya 9 anggota DPR RI, tapi hanya 1 yang berasal dari Bogor Timur. Selebihnya itu orang luar, nggak punya kepedulian. Kalau 9 anggota DPR RI itu punya kepedulian, gampang. Itu sama juga bikin satu praksi gitu. Jadi waktu adik saya Mega bilang, kakak mau maju bupati? Enggak, memang santer saya diisukan menjadi bupati Bogor Timur kan, karena beberapa kali saya melakukan public campaign mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan. Jadi harus adil gitu kan, ini Bogor di samping Jakarta ibu kota negara, tapi pembangunannya amburadul, banyak warga miskin, pengangguran dan sebagainya, jadi harus dimekarkan. Ini belum diizinkan juga gitu. Jadi karena beberapa kali melakukan kerja campaign, ada santer tuh saya sebut maju bupati, lalu saya
terbukalah sama Mega juga saya sampaikan saya dicalonkan jadi anggota DPR gitu. Ya udah, setelah itu ya saya minta dukungannya dan sebagainya. Nah belum lama juga saya ikut pendidikan Lemhanas Pak. Oh iya. Lembaga Ketahanan Nasional 7 bulan. Ya, yang 7 bulan reguler berarti. Yang reguler Pak, PPRA Program Pendidikan Reguler Angkatan 64 saya. Di situ juga santer. Mungkin karena teman-teman baca koran, baca media online, itu saya diisukan jadi Bupati Bogor Timur. Bisa jadi juga. Amin. Gitu kan. Nah, jadi kalau saya presentasi di depan jenderal-jenderal, selalu bilang ya Pak, calon Bupati Bogor Timur, Pak kan disebutkan Bogor Timur. Yang dikatakan Kang Eman ini itu persyaratan intelektualnya sudah cukup. Dan didengar itu, bekerja di sini nanti kalian bisa bercerita, mengkonter apa yang nanti saya situ gitu. Jadi hal niat baik meluruskan. Jadi memang tadi ada keluar moto falsafati kehidupan akademis itu nggak boleh berbohong, boleh salah tapi nggak boleh bohong, itu dia. Karena dia panggilan patah. Dan dia tahu betul seniornya itu lebih dulu yang salah itu. Jadi di beberapa termasuk kecilnya ada yang berbohong, ada yang boleh salah, boleh bohong, itu nggak boleh. Jadi dua falsafati politik dan kehidupan akademisi. Jadi salah-salah itu tentu ada bahasa yang tidak baik, itulah mohon dikontrol, ya. Apa terlalu tinggi? Enggak, saya bikin aplikasinya ya. Paham, masih paham. Oh, paham ya. Kan sinarnya sarjana. Pak Haji, kan mau sarjana. Oh iya. Nah, saya kasih sedikit lah. Enggak begini, Bud. Gini-gini gua kan sarjana juga. Benar. Biar punya satu sarjana ya. Ini saya ada hukum. Bercanda. Saya kali dulu ya. Jadi untuk itu saya sebagai orang tua yang tidak ini akan saya sedikit menetralisir, tapi tidak dalam bentuk mengadu domba. Itu nggak boleh. Ya, di Islam pun nggak boleh. Sampai ketemu lagi. Randy, Jadi Jadi ya. itu dari Sabtu ketemu lagi kayak itu. Kalau mau ini nggak apa-apa. Pasang aja. Oke. Iya, Alhamdulillahirobbilalamin, Ya. kita sudah bersilaturahim dengan tokoh masyarakat Telajung, Pak Harahap, dan alhamdulillah masyarakat Telajung perwakilannya yang diwakili oleh Pak Harahap dan kawan-kawan memberikan motivasi, bimbingan, dan dukungan penuh untuk kejayaan Kabupaten Bogor dan masyarakatnya, sekaligus juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor. Apapun suku, agama, yang penting itu warga Kabupaten Bogor yang taat hukum, taat ajas, taat peraturan, dan ingin membangun, sama-sama ingin membangun bangsa dan negara. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.